Shalom, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan saya hari ini. Ini tumben udah mau Christmas lagi, happy ya, buat video lah ya. Hari ini saya buat sebenarnya singkat aja, saya ingin nyampaikan kan tanggal 9 udah pilkada tuh. Kalau kalian yang kena wilayah pilkada jangan lupa ikut, jangan golput ya. Bukan karena apa, kan seperti dua video belakangan ini saya buat ya, kalian harus ikut milih, kalian harus ikut politik sekarang untuk membela hak kalian sebagai minoritas gitu ya, bukan untuk siapa-siapa, untuk kalian sendiri dan ya untuk masyarakat luas ya, apalagi untuk kaum minoritas gitu ya. Kalian harus ingat, seorang pemimpin daerah yang bagaimana yang harus kalian pimpin, seharusnya kalian sudah banyak belajar dari selama berapa tahun ini yang selama ini terjadi di Indonesia ya kan, di kota Jakarta bagaimana kamu lihat ya kan, pemimpinnya di Sumatera Utara udah berapa banyak gubernurnya yang ditangkap ya kan, terus yang bupati lah ya kan, ini baru-baru juga masih ketangkap tuh KPK bupati kan. Nah disitulah kalian harus ini, pokoknya kepala daerah mulai sekarang ini kalian udah harus melek bener-bener ini, harus care, harus peduli gitu ya. Pilih kepala daerah yang harus kalian tahu dia punya background ya kan, dia punya track record ya kan, terus juga bukan dari kaum kadrun, itu paling penting ya. Jangan yang dipimpin kadrun nanti ribet lagi, mau bangun gereja juga nggak bisa, ini harus clear mereka dari partai apa gitu ya. Yang kalaupun ada partai yang pakai nama Demokrat demokrasi tapi nggak demokrasi, juga ada kadrunnya, kalian tahu sendiri kan partai. Jangan itu ya, kalian harus smart. Ini saya bukan bilang saya pro ke partai mana, enggak. Kita udah harus belajar. Kalau buat saya, I don't care. Misalnya saya nggak peduli, saya di Jepang, saya sangat safe, sangat ini di sini kan. Cuma karena kita peduli sesama kita, terus udah nek. Saya buat video tuh nek, lihat tingkat para kadun, para penjual agama ya kan, minoritas ditekan, kita udah muak liatnya itu. Jadi cara fight back mereka gitu, bukan fight dengan mereka dengan bentrok, enggak, harus fight dengan akal, dengan edukasi, dengan strategi ya kan. Pertama minta sama Tuhan kita, itu yang paling utama. Doa jangan putus ya kan. Percaya Tuhan pasti akan jawab. Kadang udah dijawab pun masyarakatnya yang geblek, itulah ya kan. Contohnya Tuhan udah kasih tuh, lama orang minta Tuhan berikan pimpinan kami yang baik, udah dikasih Jokowi juga di ini ya kan, dikasih Ahok, dikasih pemimpinnya, mereka mau sorong mau sodok. Nah disitulah sekarang kita harus fight, harus protect kalau memang udah ada pimpinan yang baik ya kan. Seperti kemarin saya buat video tuh YouTube Indo ya, bro kamu studi hukum, gambaro ya, gambate, saya kasih semangat cayo ya, harus ini selesaikan hukum, belajar banyak buku. Saya bisa mungkin kasih rekomen di Indonesia tuh anak-anak muda dulu yang bener-bener juang itu, yang smart, aktivis yang smart itu di Indonesia ada dua yang saya paling suka tuh. Pertama Budiman Sujatmiko, ini paling saya suka, nyalinya bagus ya, dia fight dulu zaman Soeharto. Mungkin kalian milenial yang umur 20-an tahun nggak tahu kan, tapi kalau kami yang generasi tahun 70-an, tahun 60-an, kami tahu betul dia punya sepak terjang, Budiman Sujatmiko, waktu dia muda, waktu zaman Orde Baru ya. Dan dia bukan hanya ini, otaknya smart, dia tidak pernah lelah untuk belajar, study, makanya dia sangat ini. Yang kedua itu, dua-duanya di PDI juga ya kan. Si ini siapa tuh ya, orang Batak satu lagi tuh, aduh kok lupa gua siapa namanya tuh, yang sering debat itu, aduh siapa namanya, itu juga bagus, cuma dia agak
terlalu konservatif gitu. Cuma orangnya bagus, bersih. Apa Napi Tupulu apa namanya, saya lupa, kalian tahu sendiri lah itu. Adrian Napi ya, Adrian Napi. Itu juga bagus dia yang beda. Cuma dia kurang ini ya. Dia orangnya konservatif, yang kalau dia believe, dia percaya begitu, dia nggak kurang baik. Tapi orangnya ini bersih terus ini ya, dalam berpolitik cara cepet dia, spesialis debat gitu juga. Nah tapi kalau saya nomor satu, saya paling suka itu Budiman Sujatmiko. Itu memang orang yang ini, cuma mungkin sekarang faktor usia ya, orang kalau udah usia ada masanya udah, dan tapi sekarang lah kalian anak-anak muda ya kan, coba kalian pelajari sejarah Indonesia itu yang perjuangkan rata-rata anak muda. Indonesia itu semangatnya semangat anak muda, jadi kalian yang muda-muda yang harus ini lagi gitu ya. Nah hari ini saya buat video cuma ingatkan, pilkada tanggal 9 ini baru start. Buat sesuatu selalu long term ya kan. Nah kita orang-orang minoritas di gereja, sampaikan berita, kalian boleh kirim lewat WA atau apa, saling ngomong. Kita mulai sekarang harus aware, harus peduli, harus care, harus aware, harus care, peduli semua soal ini. Nggak bisa lagi diam, silent majority, terus ditekan, nggak bisa lagi. Ya, kalau begitu terus bisa pecah itu NKRI. Kalian yang harus pertahankan dengan masuk ke politik, perjuangkan hak-hak minoritas dengan edukasi, dengan smart kalian, ya, strategi harus smart, dilawan dengan lembut, ya kan? Itu kayak ada lihat kung fu Chinese kan, tai chi kan, lembut tapi mematikan. Nah gitu ya, jangan kayak Kom Kadrung yang kayak kanibal, mau tombak orang, mau gorok orang kan. Jangan pakai sistem itu ya. Kita anak-anak Tuhan selalu ada ininya ya kan, knowledge terus. Anak-anak Tuhan harus pintar, harus maju, bukan cuma di mulut ngucap dah. Tuhan juga mau kita itu make effort ya. Kalau kita udah make effort, pertama apapun mau kita lakukan, pertama-tama doa, sampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencana, ikut sertakan Tuhan dalam tiap apapun yang kita rencanakan ya kan. Apa yang mau kita lakukan untuk ke depan, future ya kan, sampaikan dan katakan pada Tuhan, Tuhan kalau itu jalan benar, sertai aku ya kan. Bila bukan benar, beri petunjukmu ke arah mana yang harus saya jalani. Itu selalu kayak ini, minta Tuhan tuntun. Itu pertama, langkah pertama. Terus effort, harus terus belajar knowledge ya kan. Terus create banyak link, selalu mudah ini, dan jangan gampang tersinggung. Orang Indo sekarang banyak yang suka tersinggung, saya lihat ya kan. Harus lebih open mind, lebih berbesar hati, apalagi kalau namanya anak-anak Tuhan ya itu. Jadi hari ini ya kan, hari ini gue seneng banget. Dari kemarin gue seneng karena ini saya buat satu lagi ini ya. Tuhan memang sangat dahsyat, sangat ini. Inilah saya selalu, apapun yang saya lakukan, saya ikut sertakan Tuhan, maka Tuhan selalu berkati ya kan, selalu berkati gitu. Saya kan dari awal tuh saya buat video, saya ajar investasi ya kan. Saya yang platinum, alasannya kenapa saya platinum ya kan, saya ngelawan arus. Saya invest platinum itu, pertama saya pakai modal kecil. Saya ada emas juga, main cuma emas, istri karena lebih berduit dari gua. gua ini kan platinum, padahal saya ngelawan itu orang terkenal di Amerika, Mac Malone, dari dulu 20 tahun lalu dia bilang itu platinum bukan duit, nggak bisa invest kalau nggak ini. Tapi kali ini saya patahkan ya kan. Saya ini saya main di platinum setengah tahun ini 2 kali saya cuan ya. Awal bulan di akhir bulan 4 itu udah mulai naik. Padahal kalau bulan 3 pas drop itu saya lebih untung besar lagi. Telat sedikit saya ya. Itu akhir bulan 4 saya beli per ounce-nya sekitar, yang pertama itu 830-an gitu ya. Pas harganya itu lumayan saya cuan. Pas bulan 8 itu platinum hit ke 1000
ya kan, ya lumayan saya dapat ada sekitar 20 juta lah ya. Terus habis saya jual tuh kan emas bulan 8 itu emas, perak semua tinggi banget kan. Terus gue pikir gue soalnya saya nggak suka pegang duit cash gitu, nggak ngasilin, saya nggak ini di bank sini nggak dapat apa-apa ya kan. Terus saya mau beli kripto, saya mau buka account nggak bisa karena di sini ketat. Saya mau buka saham nggak dapat juga, nggak mau buka kripto nggak dapat juga di sini kan, karena saya foreigner, prosesnya banyak, tetek bengek ini itu saya jadi ini. Akhirnya saya doa, Tuhan ini duit mau saya kemanakan gini ya, apa invest platinum. Saya lihat tapi platinum waktu itu udah masih harga 960-an gitu ya. Saya bilang, Tuhan kalau turun ke 900 gua beli apa enggak gitu. Kalau 900 gua beli dah. Saya doa, minggu itu turun top ke 900. Ya kan? 900 per ounce. Ya udah, akhirnya duit ini saya beli lagi. Nah, ini setengah kilo kan. Nah, ini dia ya. Ini yang kedua kali, tahap kedua di bulan akhir bulan 9 kalau nggak salah ini saya beli, atau awal bulan 10 saya lupa ya. Terus saya doa, Tuhan ada jawab, ini di atas 1000 nanti bisa jual. Saya ya udah percaya, tapi nggak taunya makin jatuh, ngedrop sampai ke 820. Wah, bini gua ngomel, salah lu doa apaan, lu doa yang ada jatuh. Saya bilang, tenang, saya udah berdoa, serahkan Tuhan, tenang aja, pasti nanti di ini ya drop 8. Ya saya bilang namanya investasi emas, namanya logam mulia gitu, kadang drop kamu harus tunggu. Nah kalau nanti dia naik lagi, dia ada ininya ya kan, chartnya ada ini ya. Bini saya nggak ngerti gitu, dia wah. Saya bilang tenang. Terus saya doa sama Tuhan, Tuhan bener loh, hebat Tuhan. Saya dapat suara gitu, bersabar di akhir bulan 11 atau sekitar awal bulan 12. Terus yang ngomong sama bini gua, lu tenang aja, akhir bulan 11 atau awal bulan 12 pasti laku gua jual ini kan. Bener-bener akhir bulan 11 ini mulai dia naik. Deng. Dalam akhir tuh awal ya, minggu awal ini deng hit target saya ya kan. Udahlah, besok Senin saya jual. Puji Tuhan, ini namanya angpau dari Tuhan untuk Natal ya kan. Tapi ya nggak lupa 10% sih nanti dapat untungnya ya, lumayan cuan. Akhir tahun masih dapat. Nah inilah yang saya ingin kalian belajar investasi. Kenapa? Manfaatkan duit kita belajar ngolah duit kita. Jadi kalau kalian yang bekerja di PNS kalian atau apapun, kalian tidak perlu korupsi, bisa mencari uang dengan halal ya kan, dan pintar untuk mengolah uang gitu. Kesempatan di mana hitungan ini saya lumayan loh, 2 bulan gitu ya kan, saya beli 906 ya kan. Terakhir Jumat kemarin, spotnya terakhir itu 1050 per ounce, potong dia punya fee ini itu masih lumayan sih ya, 20 juta dapat lagi. Ya kan, kalau yang ini masih lumayan sih, untung ini saya beli agak rendah ya. Jadi ya dapat angpau dari Tuhan Yesus untuk Natal ini. Masih, walaupun lihatlah, kalau kita serahkan apapun sama Tuhan ya kan, walaupun krisis, walaupun apa, Tuhan kalau maka saya bilang percayalah, kalau Tuhan bilang dia menjaga kita, merawat kita, dan kita cari, kita pakai knowledge, kita juga belajar knowledge, terus doa, Tuhan gua ada gini-gini, tolong bimbing. Kalau buka itu jalannya, tolong digagalkan, arahkan ke jalan yang benar, mohon petunjukmu. Saya selalu ya begitu, ya ada aja Tuhan kasih, nggak butuh kaya tapi dicukupi ya kan. Puji Tuhan. Makasih ya ini. Nah saya mau jawab ini buat sis Henny yang nanya emas.
Saya juga ini habis jual, saya nunggu, saya pengen beli emas. Saya tahu, saya ada lihat ada nanti naik lagi emas. Memang banyak analisis sekarang mereka jual emas ya, maka emas udah mulai turun, mereka nggak pernah, malah mereka alihkan ke Bitcoin. Bitcoin naik. Saya nggak mau main ke sana, saya nggak mau ke trade gitu ya. Kalau invest boleh, tapi terlalu mahal Bitcoin invest ya, nggak mau saya ini. Kalau mau di trade nggak boleh, saya nggak, pedoman saya investasi nggak masalah. Nah kita ini, tapi kalau trader sama aja judi, saya nggak mau gitu. Forex gitu saya nggak mau. Buat saya itu haram. Udah ke kanal judi ya. Tapi kalau investasi itu namanya kita berinvest, kita masukkan uang kita ke usaha orang, beli saham atau invest panjang gitu ya. Jadi buat, ada yang memang saya kan pernah cerita, ada sedikit saya yang untuk short term ya kayak begini, saya pikir itu pun kalau short termnya gagal, untuk long term saya nggak takut. Misalnya saya main begini ya, misalnya target saya akhir bulan 11 atau awal bulan 12 ini nggak kejual, saya nggak takut. Kenapa? Nggak bakal ini, walaupun dia naik turun nanti pas ininya pasti ngehit lagi gitu, ya kan? Jadi jangka pak, jadi saya nggak rugi, saya main yang safe begitu, yang nggak mau resiko gitu. Emas, perak, platinum gitu atau palladium ya. Rhodium udah terlalu tinggi, mah nggak sanggup, gila rhodium, aduh, gua kalau tahu bisa gitu, nggak kepikiran. Temen aja bos-bos gua yang punya, tapi ya memang Tuhan hebat. Temen yang saya pernah cerita, saya suruh dia invest palladium dapat duit, rupanya Tuhan udah rencana. Lihat mulut saya ini, saya suruh beli palladium, dia cuan, kau hitung duit berapa miliar-miliar, tapi dia habis cuan nggak taunya nggak sampai sebulan. Ada cabang kita, pendeta yang di Afrika, di Ghana, minta bantuan karena krisis gitu, itu bangun gereja nggak, dia bantu selesai satu gereja juga di Ghana. Puji Tuhan, memang cara Tuhan dahsyat. Kita nggak pernah tahu cara Tuhan itu, memang siapa yang dia pakai, memang dahsyat Tuhan kita ya. Yang penting itulah saya ingin berbagi dengan kalian, apapun yang kalian lakukan, sertakan Tuhan selalu. Jangan pernah lelah untuk berdoa, tapi jangan doanya caranya barter, ngedil sama Tuhan, enggak. Apapun kita rencana, tapi harus pasrahkan ke Tuhan, dan ujungnya Tuhan, jadilah segalanya menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendakku. Sebab segala kehendak Tuhan ada yang terbaik buat kita ya. Jangan ada yang orang doa tuh pengennya seperti apa yang diinginkan, paksakan kehendak, kalau enggak wah kecewa, komplain sama Tuhan. Nggak boleh begitu. Saya selalu misalnya, dan kita harus smart lah, yang logik lah, yang begini-gini, misalnya precious metal ya kan, saya ini nggak sesuai rencana, mungkin Tuhan ada rencana, kadang disuruh sabar, mungkin tahun depan lebih ini lagi gitu, kita nggak pernah tahu gitu. Yang penting ikut sertakan selalu apapun yang ingin kita lakukan, rencana kita ke depan. Dan saya selalu ngajarkan harus selalu buat sesuatu untuk selalu ke depan, future. Karena Tuhan suka yang future. Future itu adalah hari yang baik ya, selalu yang baik. Tuhan mau kita merubah diri kita juga untuk future yang lebih baik, yang lebih sempurna lagi sebagai umatnya ya. Itu yang hanya saya ingin sampaikan, dan saya kasih rezeki siapa yang mau main saham ya, yang main saham, misal kalian ada main saham, belilah misalnya, beli kembali kayak Zoom, Netflix gitu. Kalian tahu lah waktu suasana lockdown gitu, sama apa yang naik. Nah itu yang kalian cari, kalian beli ya, karena kayaknya ke depan nanti agak ini lagi. Terus beli, tetap masih bisa. Misal kalau yang di Indo kalian nggak bisa beli tambang di luar ya, Antam udah agak mahal dikit, carilah yang lain. Tapi Antam yang pegang emas siapa, kalian cek sendiri ya, yang tambang emas gitu, perusahaan itu mining ya, tambang perak gitu, itu boleh kalian beli juga. Kalau kalian mau main di stok untuk invest ya, invest panjang di saham, kalian boleh kayak Zoom gitu, Netflix, kalian boleh ini terus kayak yang tambang, Antam gitu, boleh main ID ya. Itu boleh invest untuk jangka panjang, boleh. Kalau mau yang emas tunggu bentar lagi, saya perasaan bakal turun lagi. Saya harap keras juga gitu ya, saya juga nunggu gitu.
Habis jual ini platinum, nanti saya switch ke emas gitu. Haleluya, puji Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan selalu diberkati. Jadi hari ini hari Minggu saya juga doakan buat kalian semua yang menonton YouTube saya juga diberkati oleh Tuhan, diurapi semuanya, diberkati. Apapun keadaan sulit, keadaan susah, kalian tetap dalam lindungannya, dalam berkat, dalam nama Tuhan Yesus kalian diberkati. Haleluya, haleluya, amin. Oke, salam Syario dari Tokyo. Sampai ketemu di video yang akan datang. Tuhan berkati selalu. Amin.